Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Atlantik Bari dengan NIM 24650075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen proyek TI, yaitu scope manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu learning outcome, ada 4, yaitu yang pertama memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesusahan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar atau PMBOK Guide. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Lalu, mengapa manajemen ruang lingkup atau scope sangat penting? Manajemen ruang lingkup merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan proyek. Lanjut, definisi pentingnya scope manajemen. Di sini ada 6, yaitu yang pertama, secara konseptual, ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple concentric. Yang kedua, dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary system yang membatasi kompleksitas proyek. Yang ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Yang keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Yang kelima, dalam konteks psikologi, ruang lingkup yang jelas menciptakan psychological safety dan mengurangi cognitive load. Yang keenam, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur yang terukur. Lalu, project scope management untuk caranya sini yaitu proses diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek selalu sukses. Lalu selanjutnya, proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan. Lalu yang selanjutnya, berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Lalu produk scope merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk layanan atau hasil yang akan diserahkan. Produk scope menjawab pertanyaan apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Nah, di sini untuk contohnya, aplikasi e-commerce produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Lalu di sini ada gambaran daripada project scope management. Nah, lalu plan scope management, yang mana proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek, dan ruang lingkup proyek akan didefinisikan dan divalidasi dan dikontrol. Nah, lanjut, ada plan scope management. Yang pertama yaitu input. Project management plan yang digunakan untuk membuat scope management plan dan mempengaruhi pendekatan dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Lalu project charter digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Lalu enterprise environmental, ada itu faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Lalu organisasional proses aset, yang mana aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Lalu plan scope management yaitu bagian tools dan teknik. Di sini ada expert judgment, di mana ahli dalam bidang masing-masing dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, dan skill, serta pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Lalu ada meetings, di mana tim proyek dapat membuatkan suatu meeting untuk mengembangkan project scope yang manajemen. Lalu project scope bagian manajemen output, di sini ada scope management plan dan requires management plan. Yang mana untuk scope management plan di sini komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup
yang akan dikerjakan, diawasi dan dikontrol, dikembangkan menjadi WBS, create WBS, divalidasi melalui validate scope dan dikendalikan oleh control scope. Lalu ada requirement management plan, komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasi dan diatur. Lalu di sini ada collect requirement. Collect requirement adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan yaitu atau stakeholders guna memenuhi tujuan proyek. Nah, di sini untuk collect requirement di sini ada input, tools, teknik, dan output. Lalu untuk bagian input di sini ada scope management plan, komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Lalu ada bagian requirement management plan, stakeholder management plan, project charter, lalu yang terakhir yaitu stakeholder register, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Lalu untuk collect requirement bagian tools dan teknik. Yang pertama ada interview, yang kedua focus group, yang ketiga facilitate workshop, dan yang keempat group creativity teknik. Yang pertama untuk interview, wawancara baik secara formal atau informal. Lalu fokus group, yaitu dimana mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap produk, service atau hasil proyek. Lalu untuk facilitate workshop digunakan untuk menyamakan pendapat antar stakeholder yang berbeda, pendapat tentang kebutuhan proyek itu sendiri. Lalu untuk yang keempat di sini group creativity techniques terbagi menjadi beberapa yaitu brainstorming, nominal group techniques, lalu the detail techniques, idea atau mind mapping, dan affinity diagram. Lanjut untuk bagian yang kelima yaitu group decision making technique, yang di sini ada beberapa cara untuk memutuskannya yaitu unanimity, majority, plurality, dan dictatorship. Lanjut masih di bagian tools ya teknik untuk yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8 dan ke-9. Di mana yang ke-6 yaitu questionnaire and surveys, yang ke-7 observasi, yang ke-5 yang ke-8 prototype, dan yang ke-9 benchmarking. Dimana untuk benchmarking sendiri yaitu untuk membandingkan aktual atau perencanaan seperti proses dan operasi yang dapat dibandingkan dengan organisasi lain untuk meningkatkan kualitas proyek. Lalu untuk yang ke-10 ada konteks diagram, yaitu contoh dari model scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Yang ke-11 ada dokumen analisis, digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Untuk contohnya di sini persetujuan, permintaan proposal, perencanaan bisnis, dan lain-lain. Lalu untuk collect requirement bagian output di sini ada requirement documentation dan requirement traceability matrix, yang mana untuk requirement documentation yaitu mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Lalu untuk traceability matrix yang mana menunjukkan bagaimana akan dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek berlangsung. Di mana isi dari RMP dapat meliputi bagaimana aktivitas persyaratan dilakukan dan dilaporkan, lalu mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, menganalisa dampaknya, dan bagaimana cara melaporkannya. Lalu ada proses prioritas kebutuhan. Di sini ada contoh collect requirement output. Di sini ada gambarnya. Lalu ada define scope. Define scope adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Resiko dan asumsi yang ada dianalisa sedetail mungkin dan menambahkan resiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Nah, untuk untuk define scope di sini ada 3 juga, yaitu input, tools, dan teknik serta output. Lalu untuk define scope bagian input di sini ada scope management plan, project charter, requirement document, dan organizational process asset. Nah, untuk penjelasannya sama seperti yang sebelumnya.
Lalu untuk bagian tools dan teknik ada expert judgment, product analysis, alternative generation, dan facilitate workshop. Untuk expert judgment yang mana menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat project scope manajemen, karena biasanya para ahli memiliki detail teknik yang baik. Lalu untuk produk analisis terdiri pembagian proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai rekayasa sistem, rekayasa nilai, dan rekayasa sistem. Lalu alternative generation yaitu teknik yang digunakan untuk mengembangkan berbagai banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Lalu di sini ada untuk fasilitas workshop bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda tentang segala macam kebutuhan proyek. Lalu untuk bagian outputs, di sini project scope statement mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang project scope kepada para stakeholder serta membantu tim proyek dalam melakukan planning yang lebih detail. Nah, untuk project dokumen update di sini yang mungkin diupdate adalah stakeholder register, requirement documentation, dan requirement traceability matrix. Lalu ada create WBS. Create WBS yaitu work breakdown struktur adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail pekerjaan. Lanjut untuk KTBS bagian input, ada scope management plan, project scope statement, requirement documentation, dan enterprise environmental factor. Lalu ada organizational process asset. Lalu untuk bagian tools dan teknik ada decomposition, yang mana teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable proyek ke lebih kecil, bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Lalu ada expert judgment, yaitu penilaian dari para ahli. Lalu untuk bagian outputnya, scope baseline versi yang disetujui dari project scope statement, struktur rincian kerja, dan yang terkait WBS dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Lalu project dokumen update, di mana dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu disetujui. Lalu ada validate scope. Validate scope ini merupakan tahap final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi, yang bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Nah, untuk bagian inputnya ada project management plan, requirement documentation, reliability matrix, verified deliverable, dan work performance data. Untuk work performance data sendiri yaitu dapat mencakup tingkat kepatuhan dengan persyaratan jumlah ketidaksesuaian, keparahan dari ketidaksesuaian, atau jumlah siklus validasi dilakukan dalam periode waktu. Lalu untuk bagian tools dan teknik ada inspection, yaitu meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Lalu ada group decision making teknik, yaitu digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Lalu ada accepted deliverables, yang mana deliverables yang memenuhi kriteria penerimaan secara resmi ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor dan dilanjutkan ke tahap close project atau phase project. Lalu untuk bagian outputnya di sini ada change requires work performance information dan project document update. Untuk change requires complete deliverables tersebut mungkin ada permintaan perubahan untuk perbaikan bagian yang catat atau rusak. Lalu untuk work performance information berisi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan, deliverables, bagaimana deliverables diselesaikan dan diterima. Lalu untuk project dokumen update yang harus diperbarui sebagai hasil dari proses
verify scope termasuk setiap dokumentasi yang menjelaskan produk atau laporan status produk. Lalu ada control scope, yang mana proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Lanjut saja. Sini untuk input ada project management plan, required document, required stability marks, work performance data, dan organization process asset. Lalu ada untuk tools dan teknik, ada variance analysis, adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual, yaitu pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menilai besarnya variasi dari original lingkup dasar. Lalu untuk outputs, di sini ada work performance information, change request, dan project management plan update. Untuk output lalu ada project document update dan organizational process asset update. Nah, sini untuk gambarnya. Lalu sini ada lagi untuk gambaran daripada diagram software product release. Lalu ada aircraft system untuk diagramnya, dan baik untuk materi yang selanjutnya yaitu project time management. Langsung saja, pentingnya jadwal proyek. Di sini yang pertama yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Lalu yang kedua, pada sebuah proyek waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Dan yang ketiga, masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Lalu, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama yaitu satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Lalu sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Lalu yang selanjutnya ada media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Lalu manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Lalu mendefinisikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Lalu ada aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Lalu estimasi sumber daya, yang mana memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Lalu memperkirakan jangka waktu kegiatan, di mana memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Lalu ada membangun jadwal, yang mana menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Lalu ada mengontrol jadwal, di mana mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ringkasan daripada manajemen waktu proyek. Di sini ada gambar yang mana merupakan ringkasan daripada manajemen waktu proyek. Di sini ada planning, proses, output, proses, dan seterusnya. Lalu lanjut, di sini planning schedule management, di mana tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja,
format pelaporan, dan deskripsi proses. Lalu mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja, biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Lalu ada daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Ada 3 di sini, yaitu nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Lalu atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Lalu ada milestone. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Milestone sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikannya. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan untuk memantau kemajuan. Lalu sequencing activities, yaitu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Lalu sebuah ketergantungan atau hubungan dalam adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Lalu tipe-tipe dependencies ada beberapa, yaitu mandatory dependencies, yang mana melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logic. Lalu ada directionary dependencies, di mana didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Lalu ada external dependencies, yaitu melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Lalu ada network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dan relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Nah, di sini ada gambaran untuk network diagram proyek X. Lalu ada arrow diagramming method atau ADM. Arrow diagram method atau ADM seringkali disebut activity on arrow atau AOA network diagrams. Aktivitas yang digambarkan pada ADM yaitu dengan menggunakan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Lalu proses membuat diagram AOA, yaitu ada beberapa, yaitu cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Lalu menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambarkan network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Nah, lalu ada sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Lalu ada Predence Diagram Method atau PDM, yang mana aktivitas yang digambarkan dengan kotak. Lalu panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lalu PDM lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Nah, lalu ada PDM lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini ada gambaran untuk tes dependency types. Nah, lanjut ada contoh PDM network diagram. Lalu ada estimasi resources kegiatan, yang mana sebelum memperkirakan durasi kegiatan kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Ada seperti sumber daya manusia, peralatan, dan material.
Lalu mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah search breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Lalu ada estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Lalu ada estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Lalu membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Nah, lalu tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis serta menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Lalu tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Lalu ada Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesainya dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam untuk sebuah milestone, batang hitam tebal untuk keringkasan task, batang tipis horizontal untuk durasi setiap task, lalu panah untuk dependencies between task. Nah, di sini ada Gantt chart for project X. Nah, lanjut. Di sini ada Gantt chart proyek peluncuran software. Lanjut ada menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal untuk membuat milestone dengan cara memasukkan stacks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Smart kriteria. Milestone harus memiliki spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time frame. Ini merupakan kepanjangan dari SMART. Lalu ada contoh tracking giant trend. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu manajemen risiko proyek. Yang pertama di sini ada problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Lalu risk, sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan kejadiannya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Lalu ada 3 komponen berkaitan dengan risiko, yaitu A. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Lalu ada B. Ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Lalu C yaitu sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat.
Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria yaitu SMART. Lalu contoh sasaran yang SMART misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 100 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Lalu resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Lalu tujuan dari manajemen resiko adalah untuk minimalisir potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Nah, lalu manajemen resiko proyek mengidentifikasi, menganalisa dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Lalu manajemen resiko. Di sini ada gambaran untuk manajemen resiko untuk diagramnya. Lalu dalam pengelolaan perusahaan secara umum, penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu ada proses manajemen risiko, ini merupakan untuk proses manajemen risikonya. Lalu perencanaan, di sini untuk perencanaannya yaitu ada 3, yaitu input, teknik, dan output. Lanjut ada identifikasi risiko. Untuk identifikasi risiko di sini ada input, teknik, dan output. Untuk inputnya ada faktor lingkungan, aset proses, organisasi, penyertaan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Lalu untuk teknik ada documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, dan teknik diagram. Lalu untuk outputnya di sini ada risk register, di mana ada daftar resiko teridentifikasi, daftar respon potensial, dan resiko akar penyebab. Lalu untuk analisis resiko kualitatif di sini ada 3 juga, yaitu input, teknik, dan output. Untuk input sendiri di sini sama seperti pada input untuk analisis yang sebelumnya. Lalu untuk teknik di sini ada penilaian probabilitas dan dampak resiko, lalu matriks probabilitas dan dampak, lalu penelitian mutu data resiko, dan kategorisasi resiko. Lalu untuk outputnya ada risk register atau update. Lalu untuk analisis risiko kuantitatif, untuk analisis risiko kuantitatif sendiri di sini untuk inputnya yaitu aset proses organisasi, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan rencana manajemen proyek. Lalu untuk teknik di sini data gathering, di mana ada interviewing, probability, distribution, expert judgment. Lalu untuk kuantitatif teknik di sini ada analisis sensitivitas, analisis expected, monetary value, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Lalu untuk output di sini ada risk register update, di mana analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan, biaya, dan waktu. Lalu daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Lalu untuk perencanaan respon positif risiko, di sini untuk inputnya risk management plan, risk register. Lalu untuk teknik, strategi untuk risiko negatif dan ancaman. Lalu ada strategi untuk risiko positif atau kesempatan, lalu strategi untuk ancaman dan kesempatan. Lalu untuk output di sini ada risk register update, project management plan, risk related contractual agreement. Lalu untuk pengendalian dan monitoring risiko, untuk inputnya di sini risk management plan, risk register, appropriate change request, dan performance reports. Lalu teknik, risk reassessment, risk audit, variance and trend analysis, dan status meeting untuk yang terakhirnya. Lalu untuk output ada risk register, request change, recommended corrective action, recommended preventive action. Lalu untuk ada organizational process asset update. Lalu resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Lalu untuk resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Lalu untuk strategi resiko negatif, avoid, penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko, melakukan mengisolasi
tujuan proyek dari dampak resiko atau mengendurkan tujuan yang bahaya. Lalu ada transfer pemindahan resiko. Transfer pemindahan resiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Lalu ada mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Lalu ada strategi resiko positif. Di sini ada exploit, share, dan enhance. Lalu untuk perencanaan manajemen resiko, outputnya di sini dokumen rencana pengelolaan resiko. Lalu ada berisi prosedur untuk mengelola resiko sepanjang proyek, dan ada dalamnya yaitu isi dokumen manajemen resiko. Lalu ada rencana kontingensi, di mana rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah resiko benar-benar terjadi. Lalu ada fallback plans, di mana rencana yang dikembangkan untuk resiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Lalu di sini ada kategori resiko. Di sini ada resiko pasar, resiko finansial, resiko teknologi, resiko manusia, lalu resiko proses. Di sini ada risk breakdown struktur, di mana ada gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek, lalu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan resiko. Lalu di sini ada contoh risk breakdown struktur. Lalu ada potensi resiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Di sini ada untuk tabelnya, untuk tabel knowledge area dan risk connection. Lalu ada identifikasi resiko, yang proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi resiko yaitu ada brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Lalu brainstorming. Brainstorming sendiri yaitu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Lalu untuk teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Lalu untuk interview, di mana sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Lalu ada teknik SWOT, di mana analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, di mana membantu mengidentifikasi resiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Lalu ada risk register, yaitu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh dari risk register adalah seperti ini. Lalu matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak risiko tersebut. Lalu di sini ada contoh dari matriks probabilitas. Lalu ada analisa kuantitatif risiko. Untuk metode yang digunakan yaitu analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Nah, di sini decision tree dan expected monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Lalu di sini untuk menghitung EMV, yang pertama untuk tahapannya ada masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Lalu yang kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Lalu yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Lalu di sini ada contoh kasus EMV, di mana sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama ialah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil yaitu sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal yaitu 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar USD 20.000 atau sebesar 20.000 USD. Dan jika proyek gagal, perusahaan akan mendapatkan rugi sebesar 8.000 USD. Di mana hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, di sini untuk penghitungannya. Lalu untuk jawabannya, untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu mengingat kembali bahwa EMV
dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan probability dan dampak atau impact dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertamanya kita akan menulis seperti yang dalam tabel ini. Lalu setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai P kali I untuk perkalian probability dan impact. Setelah kita jumlahkan hasil P dan I, P kali I untuk kedua kondisi kemungkinan, kita dapatkan besar INV dari proyek tersebut. Nah, dari perhitungan kita dapatkan estimasi monetary value atau INV proyek sebesar 11.600 USD. Nah, lalu ada strategi respon terhadap resiko negatif, di mana ada risk avoidance dan risk reduction. Untuk risk avoidance sendiri yaitu mengeliminasi kemungkinan terjadinya resiko. Lalu untuk risk reduction yaitu menerima resiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya resiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi resiko proyek. Lalu untuk strategi respon terhadap resiko negatif. Nah, lanjut ada strategi respon terhadap resiko positif. Di sini ada eksploitasi resiko yang mana memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitasnya terjadi resiko positif dapat meningkat. Lalu untuk membagi resiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi resiko positif. Lalu di sini untuk lanjutannya meningkatkan resiko, usaha yang dilakukan agar sebuah resiko positif dapat terjadi. Lalu ada menerima resiko, di mana menerima resiko positif yang sudah terjadi. Lalu ada resiko residual. Resiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Resiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Resiko yang tetap ada setelah semua strategi tersebut terrespon yaitu telah diimplementasi. Nah, sekian untuk materi yang saya jelaskan, dan untuk dua materi yang sebelumnya saya jelaskan. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.